Ya, saya Ben dari Conflux. Conflux ini sendiri sebenarnya adalah side project karena kita sebelumnya ada brand juga, studyterrorworld.com. Jadi kita mulai sekitar tanggal 21 Agustus 2020, ke awal pandemi sebenarnya. Kita mulai itu. Awal mulanya ketemu seorang teman sih di Bali, dan dia seorang pengrajin benang gitu sih. Di sini disebutnya stitch, tukang stitch gitu sih. Dan di situ saya lihat, wah kok crafty banget ini bisa ini kalau kita bikin lebih, kita blow up lebih, kita bikin baru, sangat bisa sekali. Dari situ mulainya kita menggagas Conflux sebenarnya di situ. Halo, saya Senja dari Conflux, temennya Ben. Kira-kira Agustus 2020 sih. Itu saya di calling Ben. Dia kayak nemuin craft gitu, kayak kerajinan tangan gitu. Basicnya sih kayak bordir gitu. Bordir, cuman metodenya tuh emang saya juga baru lihat terus terang gitu. Jadi simpelnya tuh kayak pada umumnya dibuat kayak buat motif kebaya atau motif-motif baju tradisional gitu. Pengaplikasiannya gitu-gitu aja, sangat monoton gitu. Dan karena saya lihat itu cukup crafty, ini bisa dibikin sesuatu karya yang lebih meledak. Cuman Ben cerita ke saya kayak ini nih bisa nih kalau di retouch, kita bikin tim, kita bikin yang proper, kayaknya oke sih kayak gitu. Jadi kita mutusin buat bikin Conflux ini. Conflux tuh dari kata, sebenarnya kata ngawur aja sih. Jadi kita apa nih namanya gitu. Conflux tuh artinya kayak landasan tatanan gitu. Teknisnya kita nyebutnya ini, kita beri sebuah tagline street painting. Terus kita udah jalan, ngobrol, akhirnya kumpul tim. Nah itu tuh, ini nih kayak momen krusial kalau di film-film tuh, kayak ini kita udah ada nih, kita mau bawa kemana kayak gitu. Kalau mungkin secara sederhana kita pengen ekosistem manusia tuh hidup ya. Maksudnya kayak ini kita dari manual ke manual kayak gitu. Cuman kita tetap pengen luas gitu, kayak worldwide gitu. Kayak kemana-mana gitu, nggak cuma di Indonesia kayak gitu. Karena di Bali tempat berkumpulnya orang sedunia di Bali, dan itu sangat bisa banget. Banyak juga baru awal kita bikin kemarin udah para artis-artis gitu, seniman dari berbagai macam negara itu juga udah, wah apa ini, mereka kayak semacam melihat sesuatu yang baru, padahal sesuatu yang lama yang coba kita retouch gitu aja sih. Tuh. Kita awal bikin, kita udah kayak TP-TP gitu, bukan TP-TP juga sih, kayak pendekatan gitu ke artis-artis lokal Bali terutama ya. Terus band-band yang menurut kita ini bisa nih kalau kita kolaborasi, kita bisa kayak nyebarin lebih luas lagi gitu loh. Jadi masyarakat tuh kayak tahu gitu, jadi tahu ini tuh gak cuman buat ini loh kayak gitu, melalui artis-artis tersebut, band kayak gitu. Apa aja yang udah kita lakuin sejauh ini, kita udah dapat pesanan dari temen, awalnya dari temen dari brand kita sendiri sih. Dari brand kita sendiri juga bikin. Kebetulan di Bali banyak juga wisatawan asing, dan di Bali pintu sih sebenarnya.
itu kita bisa mengupayakan konflik ini lebih luas lagi gitu. Kita kemarin udah ngerjain dari Kanada, New York, Singapura udah, Jepang juga. Banyak sih. Untuk ukuran umur segitu cukup bagus, udah hampir sesuai sama progres awal sih. Ternyata bisa gitu loh, dan buktinya ya bisa. Kita ada dua, chain embro sama wall embro. Yang pertama chain embro itu sebuah bordir yang bentuknya kayak rantai-rantai gitu. Itu kita juga kasih nama sendiri, jadi kita bikin istilah kayak chain embro sama wall embro gitu. Apa sih yang istimewa? Kita mengerjakannya semua manual, dari mulai sketching, terus grading, buat film, pengaplikasian di medianya, semuanya kita kerjain manual, masih manual banget di situ. Itu sih kenapa, karena saya rasa apa aja yang dikerjakan secara manual oleh manusia itu kayak punya nyawa tersendiri gitu di karya itu. Terus yang kedua ada wall embro yang teksturnya udah pada nggak asing mungkin ya, seperti kayak karpet gitu, rak. Itu bisa kita bikin juga dengan desain apapun. Jadi intinya apapun yang ada di kepala kalian bisa kita realisasikan melalui grid painting gitu. Mungkin untuk sementara sih masih dua ya, cuman dengan potensi yang menurut saya nggak terbatas, jadi siapa tahu kan nanti kita ada nemu-nemu media yang menurut kita bisa di orbitin gitu. Karena kita brand, jadi kita semacam ada kejenuhan, sangat jenuh banget. Ini loh ada metode selain sablon di situ. Selain sablon bisa gambar, kerjakan secara manual. Wah itu lebih ini sih. Dan awal kita bangun, awal kita bentuk, kebetulan ada seniman kayak Ican Harim, terus Kang Rekti Sigit itu mencoba bikin di kita, sama Liv itu juga mereka excited gitu loh, kayak nemu harta karun gitu, padahal ya emang harta karun sih. Ada Seryok tuh kayak artis basisnya dia Singapura sama New York, terus kepala desainernya Drop Dead dulu 2012an kalau nggak salah itu Michael Sands, dia di basisnya di Vancouver kalau nggak salah. Ini nih karyanya nih, sama ada tuh Ya so far menurut kita yang paling gitu, yang kayak apa namanya, kita juga nggak kepikiran gitu loh, itu kita di notice sama Om Steph dan Squad. Jadi kita akhirnya collab, merge gitu, dan ya udah dijual secara bebas gitu, dan gila sih, apresiasinya keren sih. Sebenarnya tuh kita berangkat dari pemikiran ekosistem ini tuh harus tetap jalan. Jadi kita pengen tetap memanusiakan karya itu sendiri, mulai dari orangnya, mulai dari penyalurnya, mulai dari tukangnya, itu tuh jadi satu kesatuan karya yang liar dan tak terbendung kayak gitu. Jadi simpelnya dari situ sih. Oke, thank you.